Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, channel BJM Speed 74 yang akan membahas seputar otomotif, di bidang otomotif, tentang eh, seputaran perbaikan sepeda motor, motor standar, bore up, dan motor balap. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan tips lagi cara papas, noken as, kebenaran. Ini saya ada bahannya, yaitu bahan motor Beat ESP lagi ya, yang kemarin kita udah bahas juga. Nah, ini ada pengerjaan lagi bahan, yaitu tentang pemapasan noken as Beat ESP, kebutuhan untuk harian. Dan untuk spek motornya kali ini, untuk spek piston 53, klep standar, masih menggunakan perangkat injeksi. Jadi buat pemula yang ingin belajar bisa mengikuti video ini. Tahap-tahap pemapasannya, awalnya nanti kita kasih tahu trik dan tips caranya untuk menentukan buka tutup klep in dan X sesuai kemauan motornya. Jadi kalau kita papas noken as itu, yang perlu kita ikutin itu kemauan motornya ya, bukan kemauan kita. Jadi untuk di video kali ini, karena kebutuhannya ini untuk motor harian, saya hanya papas 1 mm, nggak lebih. Jadi kalau lebih nanti banyak part-part yang kurang awet. Contohnya kayak di botol klep, itu pasti nanti dia semakin tinggi liftnya, semakin cepat dia aus. Nah, tips dan triknya yaitu sama seperti biasa, kita proses tandain dulu titik-titik sentuhnya, baru kita ke pemapasannya. Oke, langsung aja simak video ini. Oh ya, buat yang sudah bergabung dengan channel ini, saya mohon untuk memberikan dukungannya berupa subscribe, like, komen, dan share bila perlu. Dan apabila emang ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik, bisa teman-teman komentar di bawah, berikan masukan. Dan apabila video ini bermanfaat, bisalah teman-teman bagikan, sharekan. Video ini real saya buat ya, bukan hanya sekedar konten, tapi ini saya sengaja memberikan ilmu cuma-cuma kepada teman-teman yang ingin belajar mengenai papas noken as. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung aja. Di depan saya ini sudah ada sebuah noken as milik motor Beat ESP, yang mana tadi ini sudah saya tandain ya, supaya tidak memakan durasi ataupun waktu. Karena kalau kita mulai dari awal semuanya, ini akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi cukup sudah saya tandain supaya cepat videonya. Nah, oke, langsung aja ke prosesnya. Kita putar. Nah, jarum sudah mulai bergerak ya, jarum dialnya. Ini kita pengambilan di 010. Nah, 010 kita tandain pakai garis spidol. Kemudian untuk angkatan klep 1 milinya di sini, ini sudah saya tandain juga. Nah, itu kelihatan ya, itu 1 milinya. Sama sebelahnya juga. Seperti video yang pada sebelumnya saya jelasin, angkatan 1 milinya kita tandain. Nah, ini 1 milinya ya, 1 mili bagian in open. Kemudian ini 010 in opennya di sini. Nah,
Sudah saya tandain. Untuk lipnya bagian innya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bit ESP, sebenarnya ini bukan bit ESP, maksud saya itu bit yang model starternya itu starter kasar, masih menggunakan one way. Kebetulan ini lipnya agak tinggi nih. Ini noken ori 78, 78, 77 lipnya. Itu yang in. Yang X-nya kita cek apakah selisih jauh. Bebas ya kalau ini muter mau kemana aja, yang penting kita cari lip. 1, 2, 3, 4. Nah, yang X-nya malah lebih rendah di 4,4. Saya juga nggak tahu, dari pabrikannya memang seperti itu. Intinya kita cukup apa 1 mili. Nah, kita tandain dulu ya supaya kita nggak lupa. Jadi biar kita punya patokan dan juga nggak kebablasan. Jadi kita nggak perlu cek-cek di headnya, kita udah tahu penambahan lipnya berapa mili. Oh ya, ini untuk cara ngecek lip seperti ini bukan lip keseluruhan ya, ini hanya lip noken as. Nanti dia akan bertambah karena ada rasio rocker arm RRA. Setidaknya ini buat patokan, jadi eh, supaya meminimalisir kegagalan lah. Oke, kita catat dulu ya. Tadi yang in, yang X-nya dulu, yang X di 4,35 pastinya. 4,35. Kemudian yang in kalibrasi dulu. Kita putar. 1, 2, 3, 4. Oke, ini angkatan tertingginya di 4,75. Oke, jadi angka ini nanti berpatokan pada pemapasan kita. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama. Saya skip dulu videonya karena saya mau nandain ini pakai stick. Oke, sabar, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang ini angkatan klep 0,10, sedangkan yang ini 1 mili. Jadi nanti kita mapasnya dari sini lebih ke bawah dari tanda garis ini ya, lebih bawah. Nanti karena kita finishingnya nanti pelan-pelan aja dari bawah tanda garis sampai tanda garis ini. Itu aja dulu sampai ketemu lip yang kita inginkan. Kalau udah ketemu nanti kita tinggal penyambungan profil. Oke, kita tandain dulu ya. Pakai stipek. Ini 0,10. Usahakan kalau nandain tuh jangan terlalu lebar. Dalam artian terlalu lebar itu stipeknya ini kalau bisa kalian cari yang tipe kecil gitu. Jadi kepresisinya lebih baik. Ini nanti patokan kita tuh lihat dari samping ini lihatnya. Nah, nanti kita pemapasannya di bagian ini, di bagian sini dulu. Nah, ini ya, kita tandain juga buat patokan.
susah teman-teman kalau pakai stipek kayak gini. Kebenaran stipek saya yang di PX Spidol itu habis teman-teman, jadi seadanya aja, yang penting jelas penjelasan dan gambarnya. Ini kita tandain. Sampingnya juga. Pedoman kita nanti dari sampingnya, karena ini kegerus, jadi tinggal samping yang kelihatan nanti. Memang kalau cara seperti ini tidak akurat kali sih. Kalau mau lebih akuratnya ya di busur motornya langsung pakai dial, jadi ketahuan. Tapi setidaknya kalian jadi lebih mudah, nggak perlu ribet-ribet mendial di motor. Karena kalau mendial di motor tuh makan waktu, dan juga pengerjaannya nggak mungkin bisa cepat, pasti kalian butuh waktu yang sangat lama. Jadi di video ini saya membagikan cara ini supaya teman-teman itu lebih mudah. Jadi kan buat teman-teman bengkel, seandainya ada yang ownernya lah minta dipapasin nokennya, kan nggak mungkin kan semua disaranin, oh bisa mas, harus bubut, harus di busur, harus di dial, nggak mungkin. Terkadang saya juga menerima jasa para bengkel-bengkel lain yang ingin memapas nokennya, saya terima. Jadi kadang kalau bengkel lain kan malas ribet sih, jadi nggak bawa headnya. Saya bisa jamin noken itu enak, dan overlapnya juga bisa ketemu titik top. Karena yang terpenting di papas noken as itu overlap harus bisa seperti standarnya topnya itu, jadi pemasangannya mudah. Susah ya kalau pakai stipek kayak gini. Kebenaran di sini juga nggak ada jual yang model kayak spidol itu. Kita harus pesen di marketplace, nah itu nunggunya lama. Pelan-pelan aja kita tandain satu persatu supaya tingkat pemapasannya nanti jadi mudah. Buat teman-teman bengkel, saya biasa kok kayak gini, dan alhamdulillah nggak pernah ada yang komplain, mas motor ngempos atau apa, nggak ada. Semua rata-rata pada seneng, enak, makan halus. Ingat ya guys, kita pepasnya cuma 1 mili aja, karena motor ini masih pakai perklep standar. Kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Yang ini
tanda garis untuk kita pemapasannya sampai ke sebelahnya nih, kita tandain juga. Nah yang ini tanda nanti kalau kita ini tanda kita nanti mengukurnya dengan ini, harus angka 010 nya itu harus di sini. Jadi ibaratnya kita kembalikan kayak standarnya. Nah 1 mili nanti pasti dia akan bergeser, yang tadi di sini dia akan lebih ke bawah nanti. Itu menandakan durasinya sudah semakin besar dari standarnya. Oh ya, tips buat teman-teman yang ingin papas noken bit yang tipe ESP, jangan lupa ya, ini sabar saya bersihkan dulu. Tipsnya buat teman-teman yang nanti papas noken bit tipe ESP yang menggunakan ini dekompresi. Ini teman-teman jangan lupa nanti ini di gerinda lagi, disesuaikan lagi supaya motornya bisa dipakaikan starter. Nah untuk standar itu kayak gini. Nih dia sama rata ya, sama rata. Jadi nanti setelah kita papas otomatis kan ini apa namanya, dekompresinya ini jadi lebih tinggi daripada nokennya. Nah itu wajib kita gerinda pelan-pelan sampai dia kayak standarnya lagi ya. Sampai dia seperti standarnya. Kalau kita rasakan ini dia sama rata. Nanti kapan-kapan saya buatin videonya tentang ini ya. Untuk ini kita belajar di bagian papasnya aja dulu. Dan untuk noken tipe ESP ini dia ada lubangnya di sini, kelihatan nggak ya? Nah ini ada lubangnya. Ini nggak bisa kita ambil terlalu banyak, makanya cukup di 1 mili. 1 mili menurut saya itu yang paling aman. Kalau nanti terlalu banyak, nah ketika dipasang ini dia oblak karena sobek bagian sini ya. Jadi saran saya 1 mili sudah cukup. Oke, semoga kalian bisa dengan mudah memahaminya, karena tentang pemapasan noken ini apalagi yang tipe dekompresi gini emang harus benar-benar paham. Jadi kalau yang ngikutin video ini ya saya yakin nanti kalian pasti juga akan paham. Bentar ya, saya bawa lampu dulu. Kalian harus menonton video ini berulang-ulang. Jadi supaya kalian bisa paham proses-prosesnya. Insya Allah kalau kalian ngikutin video ini, kalian pasti bisa. Papas nokanas itu harus sabar, teliti, apalagi untuk para pemula harus nyobanya itu sedikit-sedikit. Kalian papas motor jangan terlalu ekstrim, coba dulu di 0,5. Nanti kalau enak kalian buat lagi, kalian papas lagi 1 mili. Oke, langsung ya.
sampai ke tanda garis yang ini ya. Ini kan masih sampai sini, kita di bawah garis ini dulu, jangan langsung kena garis, di bawah garis. Kita pasang karet untuk apa, supaya enggak supaya penekanan itu sama, jadi nanti hasilnya akan lebih rata. Nah, seperti ini. Ya, ada bagian yang menyudut. Nah, kita makanya harus dibatasi di garis. Oke, kalau udah, kita ukur lagi dengan dial ini. Apakah angka yang kita buat 010 tadi sudah pas? Tapi kalau ini memang belum pas sih, cuman kita hitung lip aja dulu. Kita tentukan awalan di lip. Kalibrasi. Yang X tadi kan di 4,35. Itu yang tadi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sabar ya, ini mentok deh. Usahakan di penyetelan jarum ini kasih jarak. Nah, kalau enggak nanti mentok kayak tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang udah di 4,72. Kita kurus lagi.
sampai jadinya di 5,35. Ini sekarang masih di 4,7. Lanjut lagi. Kita coba lagi kalibrasi. 1, 2, 3, 4, 4,8, 4,82 masih kurang. Oke. Coba lagi kalibrasi. 1, 2, 3, 4, 4,9 masih kurang. Coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 5,9.
0,15 masih kurang. Jadi kita coba lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Sekarang di 5,34. Sedangkan yang tadi awalnya 4,35. Berarti noken as ini sudah terpapas 1 mili. Nah, kelihatan ya. Jadi untuk pemapasan bagian ini, kalian jangan langsung jangan langsung dari sini. Tapi kalian dari sini ngambilnya, dari sini kemari, dari sini kemari, pelan-pelan. Karena efeknya kalau ini nanti nggak rata, itu di motor ngempos sama berisik. Karena kalau nokennya enak tapi nggak halus, sama aja. Dengernya tuh kan nggak enak. Nah, biar yang itu nggak kena, ini stoppernya kita naikkan sedikit supaya dia nggak menyentuh bagian yang udah kita papas di circle ini. Jadi kita fokus ke garis yang ini. Oke, ikutin terus videonya. Ingat ya, napasnya dari yang garis nomor 2 ke bawah, garis nomor 2 ke bawah. Nah, seperti ini. Pelan-pelan aja.
Ini kelihatannya masih ada bagian yang menyudut, nanti ini kita kurangin lagi pelan-pelan. Jadi kita cek dulu 0,10 nya. Nanti ada tips cara ngalusin makan papasan biar hasilnya lebih kinclong. Kalibrasi 0, kita putar. Itu ya, 0,10 nya belum, kita papas lagi karena yang kita buat tadi garisnya ini 0,10 nya tadi yang kita buat, sementara ini dia kebesaran 0,10 nya. Nah di situ nah nih yang tadi masih nyampe sini ya, jadi kita kurangin lagi bagian ini pelan-pelan sampai 0,10 nya dia di garis yang ini yang kita stipek tadi. Pelan-pelan aja. Nah ini 0,10 nya dia udah pas dengan garis yang kita buat tadi. Cek lagi. Nah 0,10 tadi di situ ya, berarti kurang ke atas sedikit, itu kan garis yang patokan awal. Nah 0,10 nya itu harus di sini, berarti kita perlu papas sedikit lagi. Nah untuk kali ini kalian papasnya sambil hilangkan bagian yang menyudut ini. Inilah yang disebut penyambungan profil. Nah jadi kalian papasnya dari atas, dari sini ke bawah, dari sini ke bawah. Oke, seperti ini contohnya. Jadi dia udah berkurang, garis yang di sini tadi yang berbentuk apa ya, menyiku, udah mulai berkurang. Sambil kita cek lagi 0,10 nya apakah sudah pas. Kalibrasi 0. Sedikit lagi. Kita papas lagi.
lagi ya. Oke, udah pas ya. Bisa teman-teman lihat, sudah pas pada garis yang kita buat tadi. Nah, 1 milinya juga dia bergeser. Ini yang dinamakan memperbesar durasi. Ya, udah pas. Udah ketemu di garis yang tadi 0,10-nya. Oke, lanjut yang sebelahnya. Oh ya, untuk yang bagian ini nanti mungkin nggak saya videokan karena prosesnya sama aja, cuman beda letak aja. Karena kalau di videokan nanti takutnya kelamaan, kalian bosen lagi. Oke, langsung kita proses yang sebelahnya. Oke, kita dial lagi. Selalu ya kita kalibrasi kalau mau ngeceknya harus di 0. Ternyata masih jauh ya guys, dia masih di sini 0,10-nya, sementara seharusnya dia di sini nih. Tuh, 0,10 masih kejauhan. Kita gross lagi. Oke, sudah mendekati, kurang sedikit lagi. Jadi kita lanjut. Ini sudah pada garis yang kita tandain yang awal.
sedikit lagi dia menyentuh 0,10 yang di garis yang kedua, tapi kita perlu papas sedikit lagi. Sedikit lagi. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, kalau hanya sedikit lagi, kita ngambilnya dari atas ini ke bawah, dari atas ke bawah. Sekalian kita merapikan bagian yang menyudut. Oke guys, sekarang udah tepat di garis yang kedua. Untuk 1 milinya kita tandain. Dari 0 ke 0 1 mili ya. Awalnya di sini. Nah, ini 1 milinya yang sekarang setelah kita papas dia di sini. Tadi yang kita tandain di awal di sini. Jadi sudah sangat bergeser. Nah, yang untuk 0,10-nya tetap di area ini. Oke guys, tinggal kita halusin aja nanti. Untuk video yang ini kemungkinan nggak saya videokan, takut durasinya terlalu panjang. Ini kita rapikan yang menyudut. Oke, ini profilnya. Jadi di bagian yang ini nggak boleh terlalu gembung. Dia harus landai ini ya. Oke. Oke, tinggal yang sebelahnya kita lanjut. Saya nggak bisa videokan.
Nanti saya kasih tips dan trik cara poles noken ini biar dia kilat ataupun kinclong seperti standarnya, tanpa modal, tanpa ganti amplas. Oh ya, untuk bagian ini kalau pakai amplas kasar ini kita nggak boleh sentuh ya ini, karena percuma aja kalau kita sentuh bagian ini, karena kita udah dari sini kita udah menaikkan lip, nggak mungkin kan yang ini kita papas juga, hasil nanti lipnya bukannya bertambah malah berkurang, jadi percuma kita lakukan pemapasan. Oke, ikutin terus video ini ya. Nah, oke guys, jadi ini udah in sama X nya udah kita papras. Yang lip ini sekarang jadi 1, 2, 3, 4, 5, 5,6. Ini ada tips buat kalian yang mau finishing, caranya bagaimana biar supaya noken ini kelihatan rapi, halus. Ini kan masih gelombang ya, masih ada bekas papasannya karena kita pakai amplas kasar. Jadi bagaimana caranya supaya halus? Oke, langsung kita ke tipsnya. Pertama kalian cari amplas kayak gini ya, kalian lipat sampai tebal. Habis itu kalian gesekkan ke sini, ini kan kasar, supaya permukaan ini bisa jadi halus. Oke, langsung biar nggak lama-lama kita gesekkan aja kayak gini. Kita hilangkan bagian yang tajamnya, terus menerus ya sampai halus, sampai benar-benar halus. Kurang sedikit lagi, usahakan sampai benar-benar halus. Oke, kalau dirasa udah halus, dipegang nggak kerasa lagi kayak gini, jadi dia nggak bakal mengikis. Jadi dia nggak bakal mengikis karena dia sudah kita buang yang bagian tajamnya. Kalau udah, tinggal kita jadi jarum nggak boleh bergerak ya sebelum garis yang kita buat tadi. Jarumnya harus tetap 0. Nah, itu menandakan noken ini
rata. Kalaupun ada pergerakan di 0,03 tuh toleransi masih aman, nggak akan menimbulkan suara yang berisik. Oke, sedikit lagi tipsnya. Tipsnya biar kinclong kita kasih oli, cukup pakai oli. Oli dia akan menjadi lebih kinclong, jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek ribet-ribet ganti amplas yang halus, cukup pakai cara ini aja, dia tetap nol ya. Nah, pas di garis ya. Jadi kalaupun ada pergerakan kayak gini misalnya 0,02, itu bisa sih kita haluskan lagi, tapi untuk di video ini nanti kelamaan. Jadi kalau cuma 0,2, saran saya sih nggak ada menimbulkan suara apapun. Jadi kita coba halusin lagi. Jadi dengan modal oli bekas, nokennya udah bisa kinclong. Cara kalau mau ngalusinnya di pergerakan semisal di sini. Nah, di sini. Sabar ya. Misal nih udah kita nolin, namun dia ada bergerak 2 garis. Kita tandain aja di bagian sini. Nah, berarti bagian sini sampai ke sini kita gerus lagi. Karena posisi ini berarti lebih rendah dia. Jadi kita gerus sebelahnya lagi supaya dia sama tingginya, sama rata. Oke, coba lagi. Nah, udah rata ya. Satu garis toleransi lah. Bisa kita ratakan lagi dengan cara yang seperti saya katakan tadi. Kita tandain, kita gerus lagi. Nah,
Jadi pada base circle itu gak boleh jarum dial ini bergerak. Nah, ini menandakan noken ini sudah sangat rata. Saya jamin noken ini nggak akan berisik. Jadi kalau kita putar-putar kayak gini, dia nggak boleh bergerak kecuali pada garis yang kita kasih tanda tadi. Oke, langsung ke sebelahnya, bagian X. Kita geser dulu posisi X. Oke, kita atur, kemudian kita kencangkan. Kita kasih oli bekas. Oke, kalau nggak kena kayak gini, stopper kita turunkan. Nah, semisal kurang rata kayak gini ya. Nah, kalian bisa kasih tanda. Misal di sini, kita coret aja. Nah, untuk sebelahnya di sini, kalian papas lagi bagian yang ini, dari sini sampai sini. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi simetris. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi pelajaran yang berharga buat kalian para penonton. Apabila ada yang kurang, mohon dimaklumi. Kasih penjelasan di kolom komentar. Saya tunggu. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.